Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Super Hits. Kali ini kita akan membahas mengenai standar operasional prosedur dalam hal penatausahaan keuangan. Dalam Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012, pengertian dari standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Dalam hal penatausahaan keuangan, ada 3 pokok SOP sebenarnya. Satu, dalam tahap pengajuan dana, kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, kemudian tahap ketiga adalah tahap laporannya. Untuk tahap pertama, yaitu pengajuan dana kegiatan, secara garis besar ada 8 SOP. Satu, pengajuan untuk uang persediaan, kemudian untuk tambah uang persediaan, ganti uang persediaan, kemudian TU nihil, GU nihil, kemudian pembayaran pengajuan LS rekanan, LS gaji dan tunjangan, dan terakhir adalah LS pembayaran honorarium. Nah, pada tahap pelaksanaan secara garis besar mungkin bisa kita bagi menjadi 5 SOP ya. Satu, pembayaran melalui bendahara pengeluaran. 2, pengajuan nota pencairan dana. 3, pembayaran melalui PPTK. 4, pembayaran panjar perjalanan dinas melalui bendahara pengeluaran. 5, pembayaran panjar perjalanan dinas melalui PPTK. Ini kenapa khusus untuk perjalanan dinas kita ada SOP-nya sendiri? Karena biasanya ya ada beberapa permasalahan itu adalah dalam kaitannya mengenai pembayaran perjalanan dinas. Maka sebaiknya kita buatkan juga SOP mengenai pembayarannya bagaimana. Kemudian tahap laporan. Tahap laporan yaitu 1, pengesahan belanja, 2, pelaporan realisasi bulanan, dan 3, penyusunan laporan keuangan. Di video ini kita coba akan memaparkan 2 SOP saja ya. Nanti akan selanjutnya di video selanjutnya mudah-mudahan, yaitu pembayaran melalui bendahara pengeluaran dan SOP pembayaran melalui PPTK. Oke, kita langsung saja ya. 1, yaitu SOP pelunasan pembayaran transaksi melalui uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan melalui bendahara pengeluaran. Begini ya tampilan awalnya, memang seperti ini. Kita mengikuti Permen Pan formatnya seperti ini ya. Kita mengikuti Permen Pan 35 tahun 2012. Ada logo dan nama instansi, kemudian sini ada nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, disahkan oleh siapa ini, kalau ada kepala instansi, nama pangkat dan NIP-nya, kemudian nama SOP-nya sendiri ini apa, kualifikasi pelaksana, dasar hukum, keterkaitan, peralatan perlengkapan, peringatan, pencatatan, dan pendataannya. Untuk dasar hukum sendiri kita nomor 1 adalah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nomor 2 adalah Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Nomor 3 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP. Dan nanti kita lanjutkan saja ini peraturan-peraturan daerahnya ya. Peraturan daerah nomor berapa tentang pengelolaan keuangan daerah masing-masing, peraturan kepala daerahnya juga mengenai juknisnya. Ini kita cantumkan ya sebagai dasar hukum kita. Kemudian kualifikasi pelaksana. Satu, tentu saja memahami peraturan mengenai keuangan daerah, memahami peraturan pertanggungjawaban keuangan daerah, memiliki kemampuan penatausahaan keuangan daerah, dan memiliki kemampuan dalam hal perpajakan. Keterkaitan SOP ini nanti kalau kita sudah membuat SOP semuanya, tentu saja kita antara satu SOP dengan SOP yang lain itu ada keterkaitan, sama seperti dengan pelunasan mengenai pembayaran transaksi UPG UTU. Bisa saja keterkaitan SOP-nya yaitu SOP mengenai penyediaan dananya ya, bagaimana pengajuan untuk UPG, UP dan TUP ini bagaimana pengajuannya, kemudian bagaimana pelaporannya. Nah, ini adalah SOP-SOP di sini yang terkait dengan SOP yang sedang kita buat. Peralatan dan perlengkapan. Tentu saja satu alat tulis kantor, komputer, jaringan internet, printer, scanner. Kenapa ada jaringan internet ini? Karena kita sudah memasukkan adanya link untuk entry data dari SIPD penatausahaan keuangan ya. Walaupun sampai dengan sekarang itu belum full 100% untuk menggunakan SIPD. Peringatan apabila terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran transaksi UP, GUP, TUP, maka akan terjadi keterlambatan administrasi kegiatan dan realisasi keuangan organisasi perangkat daerah. Pencatatan dan pendataan. 1. Pencatatan elektronik dilakukan dalam file register dan dalam SIPD. 2. Berkas manual asli disimpan sebagai arsip bendahara pengeluaran. 3. Berkas manual salinan disimpan sebagai arsip pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kita lihat flowchartnya. Ya, gini ya teman-teman, ini kita sifatnya berdiskusi, jadi kalau memang ada kesalahan, ada kekeliruan, silakan langsung saja komentar di bawah, dan kita juga akan share file SOP ini versi Word-nya supaya bisa kita rubah bersama-sama. Kalau ada yang memang membutuhkan, silakan diambil dan silakan diamati, tiru dan modifikasi. Itu saja. Yang pertama, sini ada pelaksananya, ada PPTK, bendahara pengeluaran, Kesubag Keuangan, pengguna anggaran, PPKAD, instansi induk kita. Kemudian sini ada mutu bakunya, kelengkapan dan peralatan, waktu, outputnya apa. Nah, nomor 1, PPTK yang melaksanakan adalah PPTK ya, menyampaikan nota dinas pengajuan pembayaran kepada pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran dengan melampirkan daftar transaksi dan bukti pertanggungjawaban. Jadi PPTK masukkan nota dinas pengajuan pembayaran, tentu saja dilengkapi dengan daftar transaksinya apa aja dan bukti pertanggungjawabannya apa saja, itu langsung ke bendahara. Kemudian bendahara mencatat dalam buku register nota dinas pengajuan pembayaran sebagai bentuk tertib administrasi bendahara ya, karena manusia ini kapasitas memorinya itu ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus, dan yang dinilai dalam pekerjaan khususnya di pemerintahan adalah adanya dokumen administrasi ya, baik itu yang bersifat elektronik maupun yang bersifat manual. Jadi alangkah baiknya bendahara ini punya buku register nota dinas pengajuan dari PPTK. Jadi
jelas PPTK kapan mengantarnya, diterima oleh siapa dari bendaharanya. Dan yang ketiga, bendahara melakukan verifikasi bukti fisik pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebagai tugas dari bendahara adalah memverifikasi bukti pertanggungjawaban. Apakah itu nota pembelian, apakah itu surat pesanan, apakah itu kwitansi, apakah itu surat perjanjian kerja. Ini adalah menjadi tugas dari bendahara ya, untuk melakukan verifikasi pertanggungjawaban. Setelah memeriksa ini, kalau memang berkasnya dirasa kurang, tentu bendahara akan mengembalikan lagi kepada PPTK. Dan PPTK akan melengkapi berkas-berkasnya lagi dan menyampaikan lagi ke bendahara sampai dengan dokumen ini, dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PPTK ini sesuai dengan ketentuannya, bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu bendahara meneruskan kepada pengguna anggaran untuk meminta persetujuan pelunasan pembayaran atas pertanggungjawaban. Sebenarnya bendahara tidak perlu ada lagi untuk meminta persetujuan di Permendagri. Di Permendagri tidak ada memang disebutkan bendahara itu harus minta persetujuan pengguna anggaran. Tapi beliau adalah mempunyai tanggung jawab paling besar dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau dalam rangka pelaksanaan pengeluaran uang. Seperti itu. Jadi kita masukkan saja ini prosesnya ke pengguna anggaran ya. Paling tidak ini sebagai bentuk laporan dari bendahara dan PPTK bahwa ada realisasi kegiatan dengan belanja apa aja pada pengguna anggaran. Seperti itu. Jika pengguna anggaran merasa ada yang kurang ataupun tidak menyetujui ini, pengguna anggaran bisa mengembalikan kepada PPTK ya, mengenai apa sih kekurangan berkasnya, apa sih yang ketidaksesuaian, apakah mungkin ini tidak sesuai dengan kerangka acuan kerja, apakah mungkin juga tidak sesuai, belanja ini tidak sesuai untuk mendapatkan output kegiatannya. Nah, ini pertimbangan dari pengguna anggaran. Kemudian kalau pengguna anggaran merasa sudah oke dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran tersebut, bisa memberikan ACC-nya dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran melakukan pelunasan pembayaran dengan tunai ataupun sekarang ini zamannya non tunai ya. Jadi usahakan transaksi ini dari keuangan daerah itu sekarang adalah non tunai, karena pertama dari segi risiko, kemudian juga dari reformasi birokrasi itu memang kita diupayakan untuk melakukan transaksi non tunai. Yang ketujuh adalah bendahara melakukan pembayaran pajak atas transaksinya. Jadi yang melakukan pembayaran pajak itu adalah tetap bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara membuat tanda bukti pembayaran pada SIPD. Nah, di sini kita sudah menggunakan aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan. Jadi kita bendahara upayakan untuk real time membuat TBP ya pada SIPD supaya Kemudian nomor 9 adalah menginformasikan kepada PPTK dan Kasubag Keuangan bahwa transaksinya sudah dibayarkan ya. Jadi PPTK yang tahu penyedianya bisa menginformasikan kepada pihak ketiganya bahwa uangnya sudah dibayar secara non tunai. Jadi silakan cek di rekeningnya masing-masing. Kenapa kita harus menginformasikan kepada Kasubag Keuangan? Karena sebagai atasan langsung dari bendahara pengeluaran, ini biasanya di OPD ya. Bendahara pengeluaran itu ada di bawah Kasubag Keuangan. Jadi
Kasubag Keuangan harus melaksanakan fungsi monitoring dan pengawasan terhadap apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh bendahara pengeluaran. Sifatnya hanya melakukan pengawasan saja ya, tidak mencampuri apa yang menjadi kewenangan dari bendahara pengeluaran. Makanya dari atas ini tidak ada namanya Kasubag Keuangan di sini. Karena di sini udah ranahnya pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembayaran ya. Pelaksanaan pembayaran itu sebenarnya cuma ada PPTK, bendahara, dan pengguna anggaran. Makanya jangan ikut campur ke dalam masalah ini Kasubag Keuangan, karena memang itu bukan ranah tugas dan fungsi dari Kasubag Keuangan. Ini adalah SOP yang pertama yang kita bahas, yaitu pelunasan pembayaran melalui bendahara pengeluaran. Oke, kita lanjut SOP yang kedua, yaitu pelunasan pembayaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kok bisa pejabat pelaksana teknis kegiatan melakukan pelunasan pembayaran? Karena ini sudah dibuka ya, aturannya sudah dibuka dalam Permendagri 77/2020 bahwa PPTK itu sudah bisa membayar transaksi. Karena sudah ada aturannya, ya kita ikuti aturannya dan kita buatkan SOP-nya. Seperti itu. Keterkaitannya satu, ini perlu kita garis bawahi ya, adalah SOP pengajuan nota pencairan dana. Sebelum ada SOP ini, sebelum ada SOP pelunasan pembayaran melalui BPTK, kita harus punya ini dulu teman-teman, SOP pengajuan nota pencairan dana. Itu kita harus buat dulu. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan langsung bahas ke sini dulu ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, PPTK mengajukan nota dinas pengajuan persetujuan pembayaran kepada pengguna anggaran dengan melampirkan daftar transaksi dan bukti pertanggungjawaban. Seperti yang SOP yang pertama tadi ya, sebenarnya PPTK ataupun bendahara itu tidak perlu meminta persetujuan pengguna anggaran untuk membayarkan transaksi belanja. Itu di dalam Permendagri memang tidak ada tahapan ini, tidak ada. Tapi menurut kami sangat penting bagi pengguna anggaran untuk mengetahui apa saja realisasi belanja yang dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tahapan ini kalau memang ada yang tidak setuju juga, ini boleh kita buang nih. Cuman karena kalau dari pendapat saya ini harus tetap ada, karena ini mekanisme bagaimanapun juga pengguna anggaran itu adalah yang paling bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Kalau tidak menyetujuinya, maka pengguna anggaran akan mengembalikan kepada PPTK. Dan kalau pengguna anggarannya menyetujui, tentu disampaikan juga kepada PPTK untuk melakukan pelunasan pembayarannya dengan cara tunai maupun non tunai, dan usahakan transaksi apapun di pemerintah daerah usahakan dengan menggunakan non tunai. Nomor 4, PPTK melaporkan rekapitulasi penggunaan dana kepada bendahara pengeluaran beserta lampiran bukti transaksi. Setelah dibayar kepada penyedia jasa, PPTK melaporkan kepada bendahara pengeluaran rekapnya apa aja transaksi yang sudah dibayar, kemudian bukti transaksinya apa saja. Nah, kemudian bendahara melihat berkas-berkas tersebut, kemudian melakukan pembayaran pajaknya. Setelah membayar pajak, kemudian bendahara membuat tanda bukti pembayaran pada SIPD. Dan 7, menginformasikan kepada PPTK dan Kasubag Keuangan
bahwa sudah dilakukan entry data pada SIPD dan berkas asli disimpan oleh bendahara, kemudian berkas salinan disimpan di PPTK, kemudian Kasubag Keuangan mengarsipkan hanya laporan atau rekapnya saja ya, sebagai bentuk pengawasan atasan langsung dari bendahara pengeluaran. Ya, oke, baiklah teman-teman. Mungkin untuk kali ini 2 SOP dulu yang kita bahas. Silakan kita diskusi di kolom komentar. Yang memberikan masukan, yang memberikan koreksi, kita welcome ya. Mari kita sama-sama membuat penata usaha keuangan kita lebih baik. Pada teman-teman yang mempunyai, yang sudah fix, sudah bagus penata usaha keuangannya, juga boleh memberikan masukan atau link mengenai contoh SOP yang bagus itu seperti apa. Saya rasa sekian. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.